Pemirsa Lampung TV, Kejaksaan Negeri Kejari Tanggamus kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar lebih setengah miliar di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Kamis 21 November 2024. Keduanya menjabat direksi tahun anggaran 2021 sampai 2022. 2 tersangka berinisial FD sebagai Direktur Utama dan S menjabat Direktur BPRS. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan interior dan eksterior kantor BPRS tahun 2021-2022 bernilai 1,9 miliar rupiah. Kajari Tanggamus Adi Fakhrudin mengatakan, penetapan kedua tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tertanggal 24 September 2024. Setelah pengumpulan alat bukti mencukupi, Kejari menetapkan FD dan S sebagai tersangka. Adapun modus operandi kedua tersangka dengan membuat pekerjaan pengadaan barang dan jasa di kantor BPRS seolah-olah telah dilaksanakan sesuai peraturan, namun kenyataannya terdapat sejumlah penyimpangan. Para tersangka memecah paket pekerjaan menjadi 10 paket kecil untuk menghindari proses lelang, sebagaimana dilakukan dalam satu paket besar, dan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Tindakan tersangka menimbulkan kerugian negara. Pekerjaan dengan anggaran senilai 1,9 miliar rupiah ini bersumber dari keuntungan akumulasi PT BPRS. Berdasarkan hasil audit, kekurangan volume pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 513,8 juta rupiah. Kejari Tanggamus mengeluarkan surat perintah penahanan bagi FD dan S selama 20 hari di Lapas Kelas 2B Kota Agung. 2 tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto, Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Dari Tanja, baru sekali ditopak di kaki, syukur alhamdulillah. Badan saya terasa enteng, hilang rasa sakit, nyeri di kepala saya. Saya bersyukur, saya ketemu sini ini. Pada hari ini, berdasarkan kesimpulan daripada tim penyidik Kejaksaan Negeri Tanggamus, kita mengeluarkan surat penetapan tersangka pada tanggal 21 November atas nama tersangka FD dan juga surat penetapan tersangka atas nama S ya. Kemudian juga dalam hal ini sama seperti yang kayak kemarin, berdasarkan juga pasal 21 KUHP, tim jaksa penyidik juga berpendapat terhadap yang bersangkutan juga kita lakukan penahanan selama 20 hari. Ya. Kemudian juga secara singkat dapat saya jelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tersangka FD maupun tersangka S yakni adalah dengan sengaja membuat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan interior dan eksterior ruko kantor PT BPRS tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun faktanya para tersangka secara sadar mengakalinya
atau menyimpangi daripada aturan yang berlaku dengan sengaja memecah paket pekerjaan itu menjadi beberapa paket. Intinya adalah salah satu diantaranya untuk menghindari daripada lelang itu sendiri, ya kan, yang mana untuk pekerjaan yang beberapa paket tersebut sudah dibayarkan secara penuh. Aji Mada melaporkan dari Tanggamus.